Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wa nahana 'anil tafarruqi wal fasad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul muayyad. Fahuwa hamidu wa mahmudu wa ahmad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'u wa sajad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharrai wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada saat ini bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang kita banggakan, Masjid Al-Latif ini. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitan dengan masih musim COVID-19 ini, kita juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segera sirna di bumi Indonesia ini, khususnya di kota Depok. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lama ini kita bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah saum kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan sukses menjadi hamba-hambanya yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan dari ibadah saum adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian, kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah, jelas Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwa nanti di yaumil qiyamah kelak, di akhirat, akan mendapatkan surga jannatun na'im yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana Allah janjikan dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, yang artinya hendaklah kalian bergegas untuk meraih maghfirah, ampunan dari Tuhan kalian, dan jannah, yakni surga yang luasnya surga itu bagaikan 7 lapis langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya yang perlu kita perhatikan, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa atau belum? Untuk mengetahui bahwa diri kita ini termasuk khatib sudah bertakwa atau belum kepada Allah, tentunya harus kita sesuaikan dengan ciri-ciri, tanda-tanda, karakteristik yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam Al-Qur'an mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa. Apa ciri-cirinya? Kita bisa baca dalam ayat berikutnya, yakni dalam surah Ali Imran ayat 134. di mana ayat ini sebagai penjabaran daripada ayat 133
yang menyatakan bahwa surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa saja ciri-cirinya? Dalam ayat 134 Allah nyatakan, yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa, cirinya yang pertama adalah orang-orang yang suka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, menafkahkan sebagian rizkinya yang Allah telah anugerahkan kepadanya. Bahkan dalam ayat tadi dinyatakan fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan sedang lapang ataupun dalam keadaan sempit pun tetap dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ciri orang yang bertakwa menurut Allah dalam Al-Qur'an tadi, orang yang bertakwa adalah orang yang mampu dan mau berbagi rizki yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang memerlukan. Dengan kata lain, dia tidak bakhil, tidak pelit, justru dia dermawan, suka berbagi. Ini yang pertama. Yang kedua, cirinya wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarah, yakni dia tidak mengumbar ya amarahnya, akan tapi dia bisa mengendalikan daripada amarahnya tersebut. Ini juga termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ulama ahli tafsir menyatakan yang dipuji oleh Allah menahan amarah itu ketika ada hal-hal yang tidak mengenakan kepada ya dirinya, bukan ketika agamanya dilecehkan. Ini tentunya kalau agamanya sudah dilecehkan dan hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam kita direndahkan, justru kita harus marah. Imam Syafi'i pernah berkata, man istaghdaba falam yaghdab fahuwa himar. Barang siapa yang seharusnya marah tapi dia tidak marah, maka sama aja dengan keledai. Ini harus dibedakan ketika ada sesuatu hal yang menimpa diri kita, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika misalnya dakwah di Taif, tapi tidak menerima, mereka banyak yang tidak menerima dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai dilempari dengan batu sampai beliau berdarah-darah. Tapi Rasulullah SAW tidak marah, justru beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku karena mereka belum tahu. Jadi Rasulullah tidak marah karena yang disakiti pribadi. Tapi kalau sudah agamanya dilecehkan, Rasulullah SAW luar biasa marah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal afina 'anin nas. Dan ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang mampu memberi maaf kepada kesalahan orang lain. Ini juga termasuk hal yang positif, kita menjadi pemaaf bukan menjadi pendendam. Kemudian Allah akhiri ayat surah Ali Imran ayat 134 tadi dengan kata-kata yang sangat indah, yakni wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Orang-orang yang selalu berbuat kebajikan ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena mungkin sebentar lagi kita akan menemui bulan Dzulhijjah dan kita pun disyariatkan ya untuk ibadah kurban, maka di antara kita berbuat ihsan kepada sesama, berbuat kebajikan kepada sesama, jangan lupa juga kita untuk melaksanakan ibadah kurban yang tentunya sangat dianjurkan oleh agama kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar
surah yang terpendek dalam Al-Quran ada firman fasholli li rabbika wanhar, salatlah kamu untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurbanmu. Ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab hadis namanya Nailul Autor Sarah Muntaqal Akhbar, sebuah kitab yang cukup besar, koleksi hadis-hadis hukum yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani namanya. Itu ada hadis Nabi yang ditulis dalam kitab itu, di mana ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ma yal adhahi?" Kalau bahasa kitanya, wahai Rasulullah, apa kurban itu? Rasulullah SAW menjawab, hiya sunnatu abikum Ibrahim alaihi salam. Kurban itu adalah sunnah, yakni syariat yang telah dicontohkan dulu oleh bapak kalian, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim itu adalah betul-betul satu, ya, nasabnya nyambung, ya, sehingga dikatakan abikum Ibrahim, bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, wa malana ya Rasulullah minal adhahi, apa yang bisa kami dapatkan kaitan dengan pahala dari kurban tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bikulli sya'ratin hasanah, setiap bulu yang ada dari binatang yang dikorbankan itu adalah satu kebajikan bagi kamu. Ini adalah merupakan fadilah yang luar biasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka umatnya yang telah diberikan kelebihan dalam rizki tapi dia pelit, tidak mau berkurban. Sehingga di dalam kitab Sunan Ibnu Majah ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajadahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana, yang artinya barang siapa yang Allah berikan kemudahan, kemampuan, kelapangan dalam segi rezeki namun dia tidak mau berkorban, maka janganlah dia dekat-dekat kepada mushola kami. Ini adalah merupakan isyarat bahwa Rasulullah sangat tidak suka kepada orang yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban tapi dia tidak mau untuk berkorban. Oleh karena itu, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa tadi dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebajikan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa natubu ilayh. Allahumma shalli ala sayyidina وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amanahan wa hadzar. Fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يغنكم ويهدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون